Oke, teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang satu topik tentang terapi self healing. Jadi, teman-teman, terapi self healing ini adalah memang suatu proses penyembuhan diri dari suatu kondisi yang memang mempengaruhi kesehatan baik secara fisik maupun emosional. Jadi, proses ini memang dilakukan oleh individu sendiri dengan bantuan dari dalam bentuk insting dan motivasi diri. Namanya saja self healing, artinya self itu adalah diri sendiri, sedangkan healing itu adalah penyembuhan. Artinya bahwa penyembuhan yang penyembuhan yang berasal dari diri sendiri. Nah, tujuan dari self healing ini sendiri adalah untuk mencapai keseimbangan dan kesejahteraan dalam hidup. Nah, dalam mengatasi dampak psikologis bencana, memang self healing ini bisa membantu individu untuk atasi stres, cemas, dan trauma yang memang mungkin terjadi dalam situasi bencana. Nah, self healing ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti meditasi, olahraga, ya, terapi, dan memang menjaga pola makan dan tidur yang sehat. Nah, teman-teman, eh, strategi self healing yang biasanya digunakan dalam kondisi bencana itu adalah biasanya adalah mindfulness dan meditasi, bisa juga teknik pernapasan dan relaksasi, kemudian bisa juga kegiatan fisik dan olahraga, seni dan musik, terus kemudian koneksi atau hubungan sosial dan dukungan kelompok. Nah, manfaat dari self healing sendiri itu adalah meningkatkan ketahanan mental dan emosional, ya. Terus kemudian mempercepat proses pemulihan pasca bencana, bisa mengurangi stres dan kecemasan dan depresi, ya. Bisa juga pemulihan diri dari trauma dan peningkatan kesehatan fisik. Jadi dalam mengurangi stres dan kecemasan, ya teman-teman, self healing itu bisa dilakukan dengan cara meditasi, kemudian latihan pernafasan, teknik relaksasi, ya. Terus kemudian kalau dalam peningkatan kesehatan fisik itu bisa menggunakan pola makan yang baik, olahraga yang teratur, tidur yang cukup, ya. Sedangkan pemulihan dari trauma itu memang kita membutuhkan terapi dari bantuan psikolog. Nah, dalam meningkatkan ketahanan mental dan emosional, itu memang individu sendiri harus bisa mengembangkannya dalam diri pribadi masing-masing. Nah, untuk mempercepat proses pemulihan pasca bencana, jadi ini terkait dengan stres, ya, stres, kecemasan dan depresi yang memang uh, bisa membuat seseorang itu cemas dan depresi gitu. Nah, terus kemudian teman-teman, ada salah satu artikel itu memang di Taiwan, ya. Mereka mengatakan memang kalau mau dibilang bahwa ilmu pengobatan Cina atau ilmu pengobatan timur yang berasal dari Cina, itu memang mereka menekankan kepada diri bisa mengobati dirinya sendiri. Nah, saya ambil contoh bahwa uh, salah satu dari Taiwan itu dia menunjukkan, salah satu paper ya dari Taiwan itu dia menunjukkan bahwa memang mekanisme self healing itu bisa ditingkatkan melalui faktor fisiologis, psikologis dan sosial. Nah, beberapa bukti ilmiah itu memang juga menemukan bahwa memang self healing itu dia punya potensi dalam membantu individu untuk mengatasi dampak psikologis. Mari kita cerita tentang patofisiologis yang berkaitan dengan psikologis. Jadi, teman-teman, tubuh itu, Tuhan menciptakan manusia itu biasanya bisa dia ciptakan penyakit dan dia juga menciptakan obat. Nah, obat itu berawal dari diri sendiri, seperti dia menciptakan penyakit, tapi dia juga menciptakan bala tentara imun gitu. Nah, imun itu dia makin gemuk, makin bisa bekerja dengan cepat, itu bukan
dari makanan atau obat-obatan yang kita gunakan, tetapi dari pikiran yang tenang itu malah bisa untuk meningkatkan imun. Jadi banyak tuh pasien-pasien kanker yang ketika mereka menggunakan metode-metode seperti berdoa, kemudian zikir dan sebagainya, ya, belajar untuk menerima diri sendiri, gitu. Malah itu penting untuk bisa meningkatkan sistem imun dalam tubuhnya. Nah, jadi teman-teman, tubuh itu memang punya kemampuan tersendiri untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi ketika tubuh itu distimulasi, maka dengan psikologis yang baik, maka sistem imunnya itu uh, akan meningkat dengan cepat. Karena memang saya kasih contoh seperti pasien, jangankan pasien diabetes. Jadi sebenarnya diabetes itu hanya 30% saja yang disebabkan oleh 30% saja yang disebabkan oleh makanan, tapi 70% sisanya itu adalah dari psikologis. Nah, kemudian ketika psikologis itu dia akan meningkatkan hormon stres, namanya kortisol yang ada di dalam di kelenjar adrenalin. Nah, akhirnya gula darah menjadi naik. Tapi jangan lupa, Tuhan juga menyiapkan ada yang dinamakan dengan hormon endorfin, di mana dia membuat relaksasi. Jadi akhirnya hormon kortisol itu dia tertekan dan akhirnya gula darah juga menjadi normal seperti yang biasanya. Seperti kalau di dalam Alkitab itu kan dia bilang bahwa hati senang itu adalah obat yang paling manjur. Nah, jadi self-healing itu adalah makna dari ayat tersebut. Jadi makanya sekarang itu kalau yang di Muslim biasanya teknik-teknik pengobatan ala Nabi, terus kemudian kalau di Kristen banyak-banyak berdoa, berdoa tengah malam gitu. Itu juga membantu, salah satu bagian dari namanya self-healing. Nah, teman-teman, tips dan saran untuk kita menggunakan terapi self-healing. Jadi sebenarnya langkah-langkah praktis yang biasanya bisa kita gunakan ya seperti tadi. Ya kita jaga pola hidup yang sehat, rajin-rajin gunakan meditasi dan relaksasi, ya. Banyak-banyak berdoa gitu ya. Banyak-banyak bergaul dengan orang gitu, bercengkrama dengan orang. Rajin-rajin dengar musik ya. Dan kemudian kita harus bisa rajin-rajin untuk sadar diri. Maksudnya seperti ini, bukan sadar diri seperti apa, tetapi banyak-banyak merenung dan banyak-banyak introspeksi diri. Jadi stres itu akan meningkat ketika kita sendiri pun tidak bisa mengenal diri kita siapa. Makanya banyak-banyak teori seperti nihilistik dan lain-lain itu lebih mengutamakan diri dibandingkan dengan yang lain, gitu ya. Nah, untuk situasi bencana biasanya yang bisa kita gunakan adalah kita harus bisa menstimulasi korban bencana itu untuk mengakui perasaannya, apa yang mereka rasakan akibat bencana. Mungkin mereka stres, mereka cemas, mereka trauma. Dan kita harus menjadi pencari dukungan mereka. Seperti kita kumpulkan keluarga mereka, berikan situasi yang bisa mereka dengan teman sebayanya atau teman-teman atau kelompoknya itu untuk berkumpul bersama-sama, mungkin bisa distraksi itu, melupakan sejenak dan sambil cerita sambil melupakan trauma itu. Nanti lambat laun waktu yang akan menjawab, nanti mereka akan sembuh sendiri. Nah, selanjutnya adalah kita harus bisa mengajarkan mereka itu seperti teknik relaksasi. Nah, teknik relaksasi itu bisa meditasi ya. Terus kemudian kembangkan kesadaran diri. Nah, jadi refleksi dan introspeksi diri. Yang tadi saya katakan sebelumnya. Terus kemudian kalau mereka bisa refleksi dan introspeksi diri, mereka sudah
bisa berpikir sendiri, punya waktu untuk diri sendiri atau biasanya disebut dengan me time itu, mereka biasanya akan tidak terlalu tenggelam dengan situasi yang ada sekarang. Jadi mereka pasti sudah punya motivasi untuk bangkit dan punya rencana di masa depan entah. Setelah ini rumahnya mau dibangun seperti apa, pekerjaannya mau di mana, gitu ya. Terus selanjutnya adalah ya rajin-rajin mendengarkan musik. Tapi hati-hati teman-teman, ada ilmu psikologis itu mengatakan bahwa ketika Anda sedih, jangan coba-coba Anda mendengarkan lagu-lagu yang sendu, yang sedih. Karena itu akan membuat Anda itu semakin dalam terjatuh dalam kesedihan itu. Tetapi Anda harus mendengarkan lagu yang sebaliknya. Dan kita secara tidak langsung untuk membawa diri kita terfokus kepada lagu itu, dan lambat laun stres kita akan menurun dan motivasi kita tuh akan meningkat. Ya. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk tips dan saran, terus kemudian ditambah lagi dengan langkah praktis itu ya sama saja. Nah, jadi dalam situasi bencana itu teman-teman, ini bukan memang self healing. Kita mungkin bisa menggunakan banyak hal dalam situasi bencana untuk meningkatkan depresi, stres, dan trauma untuk untuk korban bencana. Tetapi yang harus kita lakukan di sini adalah bagaimana kita menjadi jembatan dan menjadi teman untuk mereka. Menjadi jembatan itu adalah ketika kita memberikan kesempatan atau menjemput bola untuk mendekatkan si korban bencana ini dengan orang lain, supaya lambat laun depresi, trauma, dan sebagainya itu bisa hilang. Jangan membiarkan orang-orang itu berada dalam kesendirian, nanti mereka akan lebih tambah depresi gitu. Nah, setelah itu baru kita mulai dengan kita bisa melakukan banyak hal seperti menjembatani dia untuk mengungkapkan perasaannya. Nah, kita ketika mau step-step untuk melakukan tindakan untuk orang-orang tersebut, maka biasanya kita harus melihat situasi ya. Kadang kita biarkan dulu mereka sendiri, terus kemudian baru kita hubungkan dengan orang lain. Sebenarnya intinya itu dalam keperawatan sudah pernah dilaksanakan. Kita sebenarnya untuk penanganan ini, kita lakukan saja berdasarkan dengan fase berduka. Karena bencana ini pasti akan mengakibatkan duka, jadi tindakan keperawatan itu kita gunakan saja fase berduka. Jangan sampai orang sementara proses refusing, Anda mendekatkan diri, oh salah. Nanti mungkin pada saat fase bargaining baru kita bisa mendekatkan diri, tapi pada saat orang itu refusing atau menolak, jangan kita masuk dulu ya. Terus memberikan energi-energi positif, nanti mereka akan mengatakan bahwa oh ini sebenarnya tidak masuk akal, tidak bisa, karena dirinya sendiri itu masih psikologisnya masih menutup diri ya. Jadi self healing ini kondisinya kita berdasar kepada fase berduka itu saja. Nah, yang penting kita sudah tahu bahwa memang konsepnya adalah diri bisa mengobati dirinya sendiri. Kita punya tubuh sendiri, diciptakan Tuhan itu, dikasih penyakit, dikasih juga obatnya. Jadi tidak usah khawatir, teman-teman bisa untuk melaksanakan terapi self healing ini ketika menemukan situasi dan kondisi bencana. Saya kira cukup materi saya di hari ini. Tetap semangat untuk kita semua dan see you.